Also, here's the one that I really don't understand. BDE. Big Dick Energy. My mind was like, oh, where do you go to school, yo? Big dick. We're not talking about big dicks. We're talking about the energy of big dicks. Just the energy, not the dicks. I know I don't have big dicks, but I heard of it. I heard of big dicks. But we're talking about the energy of big dicks. What do you use it for? I know chemical energy. I know nuclear energy. I know mechanical energy. You use that so stuff can work, right? What do you use big dick energy for? Can you turn up the heat with it? Can you be like, yo, Tyrone, it's a little bit cold. Say no more. Itu di belakang jam 1:04 pagi. Gue ngantuk, kedinginan, gak pakai celana dalam karena celana dalam gue buang. Tapi bahagianya bukan main. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ini episode adalah episode yang paling jungkir balik secara emosi. Jungkir balik. Ada panik beberapa kali, bahkan ada happy beberapa kali, bahkan ada sedih beberapa kali, bahkan ada nangis. Gila banget lah. Setelah seminggu itu, besoknya, ini gue taping ini hari Selasa waktu New York. Biasanya tuh gue Senin taping beginian monolognya. Cuman Senin kemarin gue ngedrop fisik. Gue udah lama banget gak sakit. Termasuk setelah pindah ke New York juga gue gak, ini di luar COVID ya. COVID pun gak terasa kayak sakit sebenarnya. Kemarin gue ngedrop. Tapi mari kita bahas apa yang terjadi. Hari Senin gue open mic. Open mic pertama gue jam 3 siang di West Side Comedy Club. And then we have internet at home, and it's dial-up. And then when you fire it up, it sounds like a cat is being raped by a monkey, like and then if somebody calls you to the phone, the internet dies, right? You were downloading a file, and then all you have is a gray to the chest down, and then photos of a face. It's useless. Tapi saya tidak sendiri. Saya didatangi oleh Daniel Mananta yang lagi ke New York mau ikutan New York Marathon. Ada bos gue. Halo. Kok bos? Tetangga. Terakhir kita pakai handphone juga kan waktu itu Di rumah gue. Sekarang hadir lagi tapi mau melihat gue ketemu. Gila, tau gak? Jadi di rumah gue saat itu Panji ngomong sama gue, Nil, kayak gue bakal pindah ke New York deh. Dan kita ngomong gitu ya. yes, itu di parkiran sebelum lo masuk mobil. Dan abis itu gue kayak what? And here he is gitu. Dan gokil sih, kayak Gokil aja gue. Gokil. Daniel mau ngeliat gue ngebom. Gue kasih duit. Sebenarnya Daniel bukan satu-satunya, ada banyak banget yang pada kesini. Artis-artis pada banyak, termasuk ada Raffi sama Gigi juga. Terus ada Fadil JD. Terus ada teman gue Daniel Kronos. Pokoknya banyak. Gue lupa sih siapa aja. Soraya Larasati, ada nggak? Bener nggak? Pokoknya banyak lah pada kesini. Nah Daniel datang lebih dulu dan masih sendiri. Istrinya baru nyusul beberapa hari sebelum New York Marathonnya kalau gue nggak salah. Nah jadi gue ketemuan sama Daniel dan dia bilang
boleh nggak gue, tadinya Daniel mau ke rumah, cuman rumah gue belum ready lah, masih berantakan. Yang paling cantik dari rumah gue adalah ruang tamu gue, memang indah sekali itu, tempat didesain sama Gamila. Cuman akhirnya Danielnya juga, dia ternyata bener-bener sendiri, dan nggak tahu ya, kayaknya dia belum pernah naik subway deh, dan untuk kesini jauh banget soalnya, jadi udahlah nggak jadi kesini akhirnya. Terus kami ketemuan di West Side Comedy Club. Nah gue bilang sama dia bilang, gue boleh datang nggak bikin footage gitu? Gue bilang boleh, tapi kalau bisa sih jangan bawa kayak kamera gede, bawa lighting gitu-gitu, ntar ribet soalnya. Orang pada bingung nih, siapa nih pada bawa begini, kenapa sih Panji, ya gitu-gitu. Gue tuh gak enak sebenarnya, karena gue kan masih anak baru, sungkan lah. Terus dia bilang, enggak, kok cuma pakai handphone gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ketemuan lah gue sama Daniel. Di antara semua teman-teman entertainer gue, yang paling normal itu Daniel. Karena kemarin di WhatsApp gue pengen nonton, gue bilang jangan bawa lampu, jangan bawa kamera SLR segala macam, pakai handphone bro, kata dia. So yang lainnya tuh artis-artis anjing kayak Uus, Oza, Marcel, wah, Helmi Yahya tuh kayak rame-rame gitu, kayak terlalu ngartis gitu. Bermodal banget mereka ini, paling nggak modal kayaknya. paling humble lah, paling wajar. Tapi oke lah ya. Oke loh. Experience pertama kali nonton open mic. Itu seru banget. Gue ngerti sekarang seberapa susah stand up ya gitu. Tapi bro, lu itu sih yang pengen gue obrolin gitu. Lu itu udah stand up di satu stadion, ya nggak sih? Yeah. Maksudnya kayak di Jakarta itu lu udah ribuan orang datang nonton lu gitu. Dan tadi lu kayak mulai dari nol lagi, gokil sih. Dan kerendahan hati itu gokil sih. Gokil. Tidak. Dan sempat ngobrol bentar sebelum open mic, terus dia nanya-nanya, jadi gimana sih sebenarnya nih urutannya tuh kayak gimana, rutinitasnya seperti apa. Terus gue cerita-cerita, terus dia ngeliat gue open mic sekali dan ngeliat yang lain-lain open mic. Terus dia bilang, gue nanya sama dia, abis ini lu mau kemana? Dia bilang belum, nggak tahu mau kemana. Dia mau ngambil sepatu karena disponsori sama sebuah brand sepatu. Abis itu nggak ada, paling mondar-mandir aja. Terus dia bilang, lu hari ini ngapain? Gue bilang, gue sih hari ini open mic terus, tapi abis ini gue mau ke, ada shrine ya, ada tempat duka untuk si Matthew Perry yang meninggal. Gue rencananya mau ke sana. Terus dia bilang, gue hari ini nempel sama lu boleh nggak? Boleh lah, gue bisa sendirian kemana-mana dengan senang hati. Jadi abis itu kami bareng-bareng tuh jalan ke rumah, bangunan apartemen yang kalau di Friends tuh jadi established shot. Established shot itu misalnya kan kita tahu Friends kan di dalam ya, di studio sebenarnya, karena settingannya tuh kalau nggak di cafe Central Park atau di apartemennya Joey sama Chandler, atau apartemennya Monica sama Jennifer Aniston, Phoebe, Monica, kok gue lupa? Aneh. Joey, Ross, Chandler, Phoebe, Monica. Siapa guys? Orang gendam siapa? Adit munculin orang gendam. Jennifer Aniston, kok gue lebih hafal nama Jennifer Aniston daripada nama karakternya ya? It'll come back to me. Jadi kan bisa di dalam apartemen kan. Nah, tapi mereka kan butuh kayak gimana sih apartemennya dari luar, kan butuh kayak gitu. Jadi mereka ngambil established apartemennya itu, sebuah apartemen yang sebenarnya mereka nggak pernah syuting di situ sama sekali. Tapi emang apartemennya itu ada di New York. Memang ceritanya di New York kan. Apartemen itu beneran ada di New York dan ada di, itu kayaknya area Greenwich deh, masih sekitar situ. Mungkin deket Bleecker Street. Ya ada deh di situ. Gue cuma ngeliat aja Friends apartment gitu. Dan gue liat di sosmed orang pada naruh bunga di situ. Berangkatlah ke situ. Habis itu sebenarnya ya terharu juga karena gue di Friends tuh seneng banget sama Chandler memang. Chandler itu kan seneng banget bercanda terus orang tersinggung. Gue tuh ngerasa gue banget. Dan komitmen Chandler untuk terus berkomedi itu tinggi gitu. Ada satu episode yang Chandler bilang, gue tuh lucu orangnya.
Terus dia kayak knock jokes. Pokoknya dia bilang dia lucu, terus dia ngomong sama pintu, terus well, what do you know about jokes? All you know is knock jokes. Terus dia ketawa sendiri gitu. Bahkan si Matthew Perry itu komitmen terhadap joke di dalam Friends itu sampai kepada episode terakhir. Jadi episode terakhir itu yang nutup itu adalah Chandler dengan sarkasmnya. Kan setelah mereka pamitan dan segala macamnya, terus udah gitu mereka, yuk kita ngopi yuk untuk terakhir kalinya gitu. Sambil jalan keluar, Chandler bilang, yuk, di mana? Dan dia ngomong itu, dia minta izin sama kreatornya atau penulisnya, gue lupa. Bilang, boleh nggak gue, I have this one line, dia bilang nobody else would care, I care about this. Jadi dia minta izin, dikasih izinnya, terus dia ngomong, dan yang lain castnya nggak ngeh bakal ngomong gitu. Cuman responnya si Ross sama, kalau gue nggak salah, responnya Monica kalau nggak salah sama yang gitu. Jadi emang dia committed banget sama joke gitu. Makanya gue deket, makanya pas gue tahu dia tuh sebenarnya punya adiksi dan kondisinya udah berubah banget, tuh gue sebenarnya sedih. Gue tuh suka film Whole Nine Yard, tau nggak? Film dia main di situ, ada Bruce Willis juga. Terus gue sama Gamila ketawa banget sampai sekarang. Dengar ada satu adegan si Bruce Willis ngomong ke si karakternya Matthew Perry. Gak penting sebenarnya, joke itu gak penting banget, tapi lucu banget. Si Bruce Willis cuma bilang don't belong, terus kata Matthew Perry don't belong. Dia ngomong don't belong, terus si Matthew Perry don't belong, apa tuh don't belong gitu. Terus Bruce Willisnya don't belong. Jangan lama gitu. Gak tahu, lucu banget. Jadi ya waktu dia meninggal, kita semua yang ngefans sama Matthew Perry itu jadi ngikutin runtutannya ya. Pasti banyak yang tahu ini bagaimana dia suka banget Batman. Terus di hari menuju dia meninggal, dia sering banget posting bad signal. Bad signal itu kan pertanda bahwa ada yang butuh pertolongan kan, butuh pertolongan Batman. Dan dia gak pernah posting kayak gitu sebelumnya. Sampai akhirnya di bathtubnya, di jacuzzinya pun dia masih posting sesuatu apa gitulah, kriptik. Akhirnya meninggalnya di situ. Sedih banget, sedih. Cuman kesedihannya tuh runyam, harus gue akuin ketika ngeliat tuh, turis semua tuh isinya tuh. Ada banyak bunga-bunga tuh, turis aja. Ini udah jadi destinasi turis. Orang pada lewat, ada apaan ya? Naik mobil, ada apaan sih gitu. Rumah artis, bukan ini. Si Daniel lagi ngambil stock shot gitu. Terus ada mobil lewat nanya sama Daniel, itu apa ya? Terus Daniel cerita, enggak ini apartemen yang dipakai untuk establish shotnya Friends. Oh Friends, terus pergi lagi. Jadi memang udah banyak turis. Tapi sedih memang, sedih itu. Nah terus gue masih ada open mic lagi ya, tapi open mic-nya masih jam 6, masih ada banyak waktu. Jadi Daniel memutuskan untuk nyari tempat untuk wawancara gue untuk YouTubepedia tetangga, Daniel tetanggamu. Kami ketemu kafe dan ada kursi di luarnya, jadi gue duduk di situ. Kami ngobrol di pinggir jalan. Sebenarnya nggak ideal secara mungkin persyutingan, tapi pada saat yang bersamaan sangat New York banget sih, dan memang lagi di New York di pinggir jalan. Nah, terus kami ngobrol panjang lebar. Nah, lu tahu Daniel itu kan kalau nanya kan dalam banget ya, dan banyak banget pertanyaannya Daniel kali ini tidak ada hubungannya dengan keimanan yang biasanya jadi tematiknya dia. Banyak ngomongin soal perjuangan menjadi keluarga dan segala macamnya. Nah tentu gue tercekat kan setiap kali diskusinya tentang ayah anak, menjadi seorang ayah. Itu kan selalu hot button gue lah, gue gampang nangis. Tapi gue cuman bergetar aja pas ngomongin itu. Gue nangis ketika lagi ngomongin Tuhan justru. Gue aja kaget. Dan ini tuh bukan sesuatu yang biasanya bikin gue nangis. Tapi lu pernah gak ngomong sebuah kalimat, pas kalimat itu keluar dari mulut lu, bergetar aja diri lu. Nah itu yang kejadian tuh kemarin tuh. Gue ngomongin komentar Abdur di YouTube gue, yang tanpa pernah gue bilang ke Abdur, itu tuh jadi pegangan gue. Dan untuk orang yang secara ritual agama tidak taat memang, tapi gue sedang perbaiki, keyakinan gue terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu solid sekali.
Jadi ketika gue ucapkan itu di wawancara dengan Daniel, tiba-tiba nangis. Pas ngomong itu nangis, gue aja kaget. Gue bilang gue gak pernah nangis urusan agama. Tapi nangis, gue disitu nangis. Terus akhirnya obrolan itu selesai. Terus kami berlanjut ke open mic. Gue open mic di Home Sweet Home Bar. Home Sweet Home Bar di Christie's. Di open mic-nya Jonesy. Sering banget gue open mic di situ kan. Tapi kali ini nggak tahu ini sial atau hoki di Danielnya ya. Gue tuh naik terakhir. Sebenarnya kedua terakhir, ada yang nambah. Tapi pas gue naik nggak ada siapa-siapa. Jadi itu kan sebenarnya ada booth-nya gitu. 1, 2, 3. Ada 4 booth, bisa sampai 3 sampai 4 orang lah. Dan waktu open mic sebelumnya tuh booth-nya itu diisi sama komika-komika. Pas giliran gue naik sendirian, gue sampai nanya sama Jonesy, is it just us now? Is it just us, Jonesy? All right. You know what, Jones? You know what's funny? I have a friend from Indonesia. He's here. His name's Daniel. He is a living proof that I'm a big shot in Jakarta, and it's also he sees me performing to an empty room. That's what I've become. Terus si Daniel sampai bilang, gue adalah saksi ngelihat Panji open mic sendirian. Dan gue bilang sama Daniel, beberapa orang suka nonton gue open mic memang. Tapi mereka gak pernah ngeliat gue open mic ke ruangan kosong. Udah pernah terjadi sebelumnya, cuman gak pernah ada yang ngeliat gue open mic di ruangan kosong. Daniel itu bener-bener ngeliat. Makanya gue bilang sama Jonesy, tahu gak lucunya apa Jones? Ini gue lagi sama teman gue Daniel. Dia tuh tahu betapa besarnya gue di Indonesia. Dan sekarang dia jadi saksi ngeliat gue open mic di ruangan kosong. Kosong, bener-bener kosong aja, ya udahlah. Terus lucunya karena kosong, ya udah gue ngomong lebih tenang. Dia bilang, si Daniel bilang, gue malah lebih lucu joke lu sekarang daripada tadi waktu di West Side. Terus gue bilang, mungkin karena gue lebih tenang deliverynya. Ya gue lebih ngerti deliverynya, kata si Daniel. Terus kami menutup hari dengan makan malam. Gue sama Daniel ke area Times Square. Daniel tinggal di sebuah hotel di wilayah Times Square. Nggak jauh, cuma 1 blok dari tempatnya dia ada tempat ramen. Terus dia ngajak gue makan di situ. Terus kami ngobrol-ngobrol lagi di situ. Terus ada satu momen yang berkesan sekali. Sebelum makan dia ngajak gue doa. Tentu dia doa dengan caranya dia. Tapi dia doain gue. Kayaknya gue nggak pernah deh didoain orang kayak gitu. Dan ada rasa haru. Gue bilang sama Daniel, gue nanya sama Daniel, gue boleh cerita gak sih sama penonton vlog gue bahwa gue barusan didoain? Oh boleh, dengan senang hati, kata dia. Ya soalnya kayaknya gue gak pernah didoain orang deh. Jadi Daniel mendoakan gue, dia mendoakan yang terbaik untuk gue, dia minta sama Tuhan supaya gue dibukakan jalan menuju apa yang gue inginkan. Gitu-gitulah dia, panjang lagi doanya sambil gue dengerin, sambil gue mikir, gak didengerin tuh sama Allah tuh. Gak bercanda. Gak, tapi doanya baik sekali. Gue tersanjung sekali. Kayaknya gue gak, kecuali kalau gue lagi ulang tahun ya. Kalau gue lagi ulang tahun, ketika lagi makan siang bareng gitu, ada Dipo, ada Shira, ada Mila, ada mama gue atau ada nyokap gue misalnya. Itu biasanya Mila yang mimpin doa. Biasanya kalau misalnya yang ulang tahun Mila atau Dipo atau Shira, gue yang mimpin doa, mendoakan. Tapi di luar itu, gue gak pernah didoain sama orang gitu. Jadi rasanya cukup haru. Dan abis itu nggak lama gue punya temen namanya Saka, dia orang Traveloka, dia lagi di sini dan adiknya. Akhirnya kami makan malam berempat, hangat sekali, obrolannya menyenangkan sekali. Harus gue akuin gue jarang ada obrolan kayak gitu, ada Daniel, ada Saka, terus ngobrol berempat, menyenangkan sekali memang. Ntar gue inget nama adiknya Saka, namanya Izmi kalau gue nggak salah. Ya saya rekam makan berempat, pokoknya menyenangkan sekali lah. Hari Selasa gue gak keluar rumah karena gue janji mau bantuin anak-anak untuk urusan Halloween, trick or treating. Tadinya gue sama Mila tuh berpikir mereka mau keluar karena kami udah beliin kostum. Mereka gak ada yang mau pakai kostum, gak ada yang mau keluar. Tapi gue bertanggung jawab soal refill coklat dan permen. Jadi gue di rumah aja seharian, nggak ngapa-ngapain, dan trick or treatingnya berlangsung menyenangkan sekali. Dari sore sekitar jam 4-an mereka udah pada muncul dan sampai
sampai malam. Lucu-lucu banget, ada yang masih kecil ya Allah, masih kecil pakai kostum hiu, lucu banget. Happy Ada Halloween, yang you jadi guys. polisi. Terus lucu-lucu banget lah, sampai ada yang remaja, sampai malam masih pada muncul. Menyenangkan sekali, anak-anak senang sekali. Shira happy sekali, dipeluk mamanya saking happy-nya. Kayaknya fix Halloween itu adalah hari atau perayaan favoritnya keluarga gue sih. Di luar Lebaran tentunya. Tapi anak-anak gue seneng banget. Karena kami seneng ngeliat mereka datang ke rumah dengan kostum, Happy Halloween. Terus anak-anak seneng berinteraksi dengan mereka. Dipuji kostumnya sama Shira. I love your costume, kata Shira. Happy sih, happy sekali. Hari Rabu, gue happy juga. Karena gue ke House of Hope di Brooklyn Public Library. House of Hope adalah sebuah eksibisi. Sebenarnya niatnya gimana caranya supaya museumnya mengalami lonjakan pengunjung. Dan kalau gue nggak salah naiknya 600%. Kalau gue nggak salah, gue ngeliat beritanya. Ekstrim banget. Dimana dalam rangka juga ulang tahun Jay-Z 4 Desember, mereka bikin kayak sebuah eksibisi untuk merayakan karirnya Jay-Z dari awal. Bagus banget. Nanti gue bikin video khususnya, ditungguin aja. Harusnya rilis Jumat ini. Ini kan dari Senin, harusnya Jumat. Nanti lu tonton aja. Tapi gue jadi semangat. Bukan cuman semangat kembali nge-rap, tapi semangat ngembangin karir secara umum sih. Ngelihat dan terinspirasi banyak lah dari kayak museum jatuhnya, kayak museum Jay-Z. Kepikiran aplikasinya di stand up seperti apa. Keren banget sih. Kagum. Gue ngeliat banyak hal dari ngeliat replika 1:1 studio yang dia pakai, namanya Baseline Studio, yang dia pakai untuk bikin album-album legendaris dia kayak Blueprint, kayak Black Album. Terus gue ngeliat mastersnya dia, gue ngeliat piala-piala yang dia menangkan, gue ngeliat memorabilia dan artefak sepanjang karirnya dia. Keren banget sih, gue emang ngefans sama dia. Nanti di video itu gue jelasin kenapa gue emang ngefans sama Jay-Z. Abis itu gue open mic di Greenwich Village Comedy Club. Dari situ gue open mic ke QED dari Rabu. Nah ini hari Kamis nih. Hari Kamis adalah hari yang gue nanti-nanti. Karena malamnya itu adalah gig yang spesial buat gue. Gue akan manggung di The Stand. The Stand itu salah satu comedy club yang gue incer banget. Gue pengen manggung, pengen ngejob di situ. Open mic pernah berapa kali, tapi gue pengen ngejob di situ. Dapat kesempatannya dari grup Doped Up Comedy. Mereka ini emang organizer comedy show dan acara mereka tuh hip and young. It's the young people of New York that goes out to watch their comedy show. Dan gue tuh pengen tahu gue tuh bisa nggak ya menangin crowdnya mereka. Mereka tuh ada masanya tuh seminggu 2 show. Gila mereka. Sekarang mereka jadi sebulan sekali tapi di The Stand. Biasanya mereka acaranya full banget, hampir selalu full. Dan gue agak deg-degan harus gue akuin karena waduh ini crowdnya muda nih, gue kena nggak ya di mereka gitu. Bahkan ada sekali waktu gue cerita sama Patrick Walsh bahwa gue akan akan stand up di acaranya Doped Up Comedy. Dia sampai bilang itu crowdnya muda ya Anji, sampai ditegesin sama dia untuk pastiin bahwa referensi gue kena. Nah cuman ada drama. Untuk dramanya lu tonton aja video ini yang gue bikin 1 hari setelah kejadian tersebut. Silakan. Oke, gue mau bahas sekarang aja mumpung kejadiannya masih hangat, masih semalam, biar semuanya masih lekat sampai emosi-emosinya masih lengkap di kepala gue. Jadi kan kemarin itu gue ada show di The Stand untuk Doped Up Comedy. Ini spesial sekali buat gue pribadi. Nggak seterkenal itu memang sedunianya, tapi Doped Up Comedy itu adalah pertunjukan stand up yang dikelola sama Kevin Sanchez, Dylan Negri, sama DC Williams yang gue pernah mampir ke podcastnya, lu pasti inget bro. Gue pernah nongol 2 kali kalau nggak salah. Nah mereka tuh bikin show stand up, seru show stand up dan setiap kali gue ngeliat foto-fotonya, wow ini keren banget sih. Mereka ada masa-masanya seminggu 2 show. Sekarang mereka sebulan sekali tapi di The Stand. The Stand-nya sendiri
adalah comedy club yang lagi ngehits zaman sekarang. Jadi kalau Comedy Cellar tuh legendaris karena usia yang panjang, zaman sekarang, angkatan yang sekarang menganggap The Stand adalah yang paling keren. Dave Chappelle suka nongol di situ. Bentuknya juga mewah lah, jadi kayak lounge yang mewah, tapi ada comedy clubnya, ada 2 ruang. Lantai dasar mungkin muat 50-an sampai 60-an, lantai bawah tuh 110-an. Ruangannya bagus banget, bagus. Bentuknya bagus. Lu turun ke bawah, terus bar sama area pertunjukannya dibagi sama kaca gitu. Keren deh, keren, paling bagus menurut gue ya. Dan itu tuh untuk bisa manggung di situ tuh spesial lah. Setidaknya buat gue yang udah hampir 2 tahunan ini warawiri stand up di New York. Nah, gue tuh nunggu kesempatan untuk dikasih manggung di acara ini, dan akhirnya dapat juga. Dan memang mungkin ada hubungannya dengan Kevin, akhirnya gue bawa ke Indonesia, dan berterima kasih dengan itu. Tapi itu jadi momen yang krusial buat gue. Gue bener-bener pengen bersiap karena gue tahu crowdnya muda, paling 20-30-an lah. Kalau comedy club kan banyak turis, jadi banyak bapak-bapak gitu kan, kakek-kakek gitu bawa rombongan. Nah, tapi sesiangan itu gue sibuk juga di rumah. Jadi gue lupa gue ngapain aja, cuci piring, terus gue sempet belanja, terus sempet bolak-balik nyari obat juga untuk Mila, obat mah. Terus gue sempet ngerakit furniture lagi, sampai akhirnya gue mepet mesti pergi dan gue ngantuk. Jadi gue pikir sambil jalan keluar gue beli ice latte. Gue beberapa kali memang kalau mau berangkat tuh ngopi dulu. Nah, gue beli nih ice latte. Sekarang aja sebenarnya gue nyenderin handphone ini ke ice latte. Gue beli ice latte terus gue berangkat. Di kereta tiba-tiba gue mulesnya parah banget. Gue bilang aduh anjing, moga-moga cuman masuk angin dan kentut-kentut. Sampai-sampai gue ngerasa wah nggak bisa duduk doang nih, gue berdiri nih untuk nahan, dan tak tertahankan. Perjalanannya tuh sekitar 1,5 jam dari rumah gue sampai Producers Club. Gue rencananya mau open mic dulu di Producers Club, 1-2 kali mempersiapkan set sebelum malamnya manggung. Apalagi tiap Kamis itu kan gue emang ada Comedy Gym NYC yang gue host kan. Cuman akhirnya gue cuma ngebuka, ngelatih set gue, terus gue titipin ke Patrick Walsh. Dia yang lanjutin nge-host. Nah, di kereta gue udah kebelet pengen buang air besar. Gue udah menggigil tuh, keringet dingin, berdiri, panik sekali gue di atas kereta tuh. Ya Allah, jangan sampai mencret di kereta, malu ya Allah, malu. Karena kalau gue berak di kereta, kelepasan berak di kereta, gue malunya tuh bukan karena gue berak di keretanya, gue malunya karena orang New York di kereta itu ngeliat gue tuh kayak gembel New York pada umumnya yang berak di kereta gitu loh. Lu ngerti gak sih maksud gue? Kami kan sering naik kereta, aduh ada gembel lagi berak gitu. Kalau gue akhirnya kebelet dan akhirnya jebol beraknya di kereta, itu semua orang bilang, aduh, gue ketemu sama gembel berak tadi di kereta. Padahal gue Panji Pragiwaksono, komika papan atas Indonesia. Wah, gue panik banget. Gue baca Al-Fatihah mungkin ratusan kali gue ulang-ulang baca Al-Fatihah, gue berulang terus sampai gerakan gue tuh lucu ya. Awalnya tuh nggak ada yang, nggak awalnya sih, sepanjang perjalanan tuh nggak ada yang merhatiin gue, padahal gue tuh udah kelakuannya kayak orang mau kayak orang sakau gitu, nggak jelas gerakannya, agak kayak gini dikit gitu, tapi nggak ada yang, semua orang sibuk masing-masing. Di depan gue persis ada pasangan ciuman mulu kerjanya, orang pada sibuk sama diri masing-masing. Terus gue bilang, aduh jangan berak di kereta ya Allah, jangan jebol di kereta. Dan gue di kepala gue pun gue tahu ini tantangannya banyak banget. Pertama, gue harus bertahan nggak berak di kereta. Itu perjalanannya jauh, bener-bener dari Main Street Flushing sampai ke ujung satu lagi, 42nd Street Times Square. Satu stop sebelum bener-bener ujung terakhir lah.
Tantangan pertama berhasil gue lewatin. Tantangan kedua gue tahu gue mesti jalan dengan kondisi kayak gini. Kalau jalan kan apa ya, lubangnya kan kegesek, kebuka. Kalau gue diem kan gue bisa senam kegel gitu kan. Terus gue jalan pelan-pelan, jalan naik tangga pelan-pelan banget. Tapi masih di dalam subway station tuh, 42nd Street tuh, subway station tuh gede banget. Jadi udah gue mesti nunggu lama perjalanan keretanya, 1,5 jam. Gue mesti jalan panjang lagi di dalam 42nd Street Times Square subway station itu. Tapi gue tahu tantangan terbesarnya adalah ketika gue keluar karena angin. Pas gue keluar, gue masih harus jalan sekitar mungkin 400-300 meter. Diterpa angin, ya Allah, gue baca Al-Fatihah gak berhenti. Gue sampai sempat berhenti, tangan gue pegangan ke tembok kayak bener-bener kayak orang sakau gitu. Sambil gue lupa cerita, di waktu masih di subway station gue beli air mineral karena gue tahu gue sampai Producers Club gue mesti buang air besar nih. Gue tuh sebenarnya males buang air besar di New York kalau nggak di rumah karena kan toiletnya kering kan. Gue nggak suka toilet kering, jadi akhirnya gue beli air mineral dingin lagi jadi nambah-nambah. Gue jalan mencoba untuk menahan dan berhasil menahan sampai akhirnya masuk Producers Club. Masuk gue ke toilet, gue udah berdoa jangan ada yang ngisi toilet aja karena toilet cowoknya tuh stall untuk bokrannya tuh cuma 1, urinoirnya 2, toiletnya cuma 1, toilet boothnya. Gue berdoa ya Allah jangan ada orang, please jangan ada orang. Pas gue nyampe ada orang dan lama lagi. Habis itu gue kebelet banget, udah hampir nggak kuat. Lu tau kan bagaimana makin dekat ke toilet pantatnya makin nggak kuat untuk nahan. Lu tau kan perasaan ini. Dan orang ini nggak keluar. Gue dengerin kan, oh dia lagi ngelap pantatnya pakai tisu. Oh dia lagi mau pakai celana. Tapi terus dia mencet flashnya tuh nggak keluar. Jadi dia flash sekali. Terus kayaknya nggak bersih banget. Jadi dia nungguin airnya naik untuk bisa di flash lagi, tapi nggak kunjung berhasil. Sementara dia kayaknya panik karena dia tahu ada gue di luar. Dalam hati, aduh anjing ini kalau pas gue mencet tiba-tiba nggak bisa di flash sih mati gue. Itu udah menggigil, udah keringat, udah hampir nggak kuat. Orangnya keluar, gue masuk. Kan gue pakai jaket kan. Ini juga tololnya kenapa gue berpikir harus buka jaket. Gue buka jaket. Pas gue buka jaket, udah hampir mau keluar, gue buka celana. Pas buka celana jebret. Habis celana dalam saya dengan mencret. Akhirnya gue selesaikan kegiatan gue bersihin pakai air mineral. Gue bersihin semuanya. Gue flush, clear. Yang jadi pertanyaan, ini celana dalam mau diapain? Karena hancur, celana dalamnya hancur. Gue gak bisa pakai itu celana dalam. Akhirnya gue copot celana dalam gue pakai jeans. Gue lagi tanpa celana dalam. Gue bungkus pakai tisu. Gue keluar, gue taruh di dalam jaket gue gitu. Nyari tempat sampah untuk buang toilet, semua tisu, toilet, dan celana dalam gue yang udah hancur itu. Gue keluar Producers Club ke kiri kan. Ketemu sama Patrick Walsh yang mau gantiin gue, dia lagi kayak nyantai gitu. Ngapain lu? Katanya mau open mic. Ya bentar-bentar gue mau nyari sesuatu, gue bilang I need to go. Terus gue pergi gitu. Pas kan gue keluar Producers Club belok kiri. Pas ketemu perempatan, ada tempat sampah, tapi tempat sampah yang kebuka gitu, yang kayak keranjang besi gitu loh. Jadi semua orang tahu kalau gue bawa celana dalam kan. Ya jangan di sini. Terus gue nyebrang, sampai nyebrang nggak ada tempat sampah. Terus gue belok ke kiri, ketemu perempatan lagi, nggak ada tempat sampah. Tapi gue ngeliat ke seberang. Jadi gue nyebrang gini, ini yang keranjang. Terus gue jalan ke sini, ini nggak ada. Terus dari sini gue ngeliat ke sini, di sini ada tempat sampah yang ketutup gitu, yang lubangnya cuma di atas. Akhirnya gue nyebrang, gue buang, ada rekamannya, gue buang. Asli kayak orang mau buang bayi gitu, ditaruh di sini. Buang di mana ya biar orang pada nggak tahu gitu. Akhirnya gue buang di situ, dan gue kembali. Dan dari itu sampai ke show,
gue nggak pakai celana dalam. Ini bukan cuma masalah dingin ya, tapi kalau lu punya titit, gak enak banget tau. Nggak pakai celana dalam tapi pakai jeans, gak enak banget. Dan gue menghabiskan 2 kali open mic dan 1 kali show di The Stand, di Dopetap Comedy Show, tanpa pakai celana dalam. Kenapa gue melakukan? Karena gue tahu gue tuh laktos intoleran. Kalau gue minum susu, pasti ada reaksi itu. Tapi kenapa gue ngelakuin? Kayaknya emang gue bego aja. Sorry, New York City. Keadaan mendesak. Nah, jadi begitulah. Tolol emang gue. Gue tuh sebenarnya, gue nggak tahu tuh di video tadi gue cerita atau nggak, tapi gue sebenarnya tuh udah beberapa kali kebelet kayak gitu. Gue pernah 3 kali sih sebenarnya dalam waktu 2 tahun belakangan ini yang terganggu stand up-nya karena kebelet. 1, waktu gue ngisi bringer show di Greenwich Village yang gue cerita juga, kayaknya gue cerita ya, yang mana dalam perjalanan ke situ gue cepirit, dan cepiritnya gue tahan, nggak ada yang tahu tuh. Gue cepirit di atas panggung, gue cepirit, jadi gue stand up dalam kondisi ada cepirit di celana gue. Abis itu waktu gue ngisi, nah ini nggak gue bahas nih di .id Weekly Vlog 1 itu, waktu gue ngisi In English Please di Magna, gue manggung terakhir dan gue kebelet banget. Cuman memang di House of Magna itu ada toilet. Cuman toiletnya tuh pas banget di samping. Jadi, dan gue curiga pasti pas keluar tuh berobot-berobot itu. Karena gue hafal diri gue sendiri. Yang ini yang manggung, ini tuh toiletnya. Jadi pas gue masuk ke situ tuh semua orang ngeliat. Dan kalau berobot-berobot semua orang dengar. Dan gue tahu toiletnya tuh dekat sama pintu tuh deket banget. Jadi berisik dan aduh pasti bau. Jadi gue nggak mau di situ. Gue keringet dingin, gue keluar. Itu kan di nama tempatnya apa ya di wilayah itu, gue puter-puter nyari toilet. Aduh anjing, toiletnya mana sih? Ada toilet tapi toilet di parkiran, toilet driver biasanya. Terus gue udah mau pasrah di situ sampai akhirnya gue berpikir, wait, ini kan Kemang ya, banyak hotel. Gue langsung lari keluar nyari hotel. Pas di seberangnya si wilayah itu ada hotel, image-nya serba Jepang gitu deh. Gue masuk, diliatin sama orang di concierge, gue senyumin terus gue tinggal. Gue langsung masuk ke dalam. Kebetulan ada orang hotel keluar, gue nanya toiletnya sebelah mana ya? Oh sebelah situ. Terus gue masuk, gue toilet, gue selesai urusan gue. Itu pas siapa yang lagi manggung, gue lupa sih pas siapa yang lagi manggung. Tapi itu that's a little scare to hampir. Dan kejadian yang kemarin itu 3-tiganya penyebabnya sama. Gue gak tahu kenapa gue goblok banget. 3-tiganya penyebabnya adalah ice latte. Gue ini laktos intoleran, what the fuck. Ngapain gue minum kayak gitu sebelum manggung, tolol gue. Gak jelas. Soalnya kadang enggak. Kadang gue minum tapi enggak. Kadang iya, ya udahlah. Gak peduli gue. Nah itulah yang terjadi. Tapi gue seneng banget sama hasilnya. Seneng banget, gue dipuji. Penontonnya gak banyak. Kan cuman 30 orang di antara gedung, ruangan berkapasitas 110, sedikit. Cuman gue secara objektif bisa bilang gue salah satu yang paling pecah. Kayaknya gue urutan, bahkan headlinernya tuh gak sepecah gue. Jadi abis gue kan headlinernya gak sepecah, bahkan headlinernya aneh. Cukup terkenal, gue kenal wajahnya, gue pernah lihat berapa kali. Walaupun belum terkenal kayak Mark Norman ya, tapi di bawahnya lah gitu. Gue pernah lihat dia beberapa kali, tapi dia aneh banget dia. Penontonnya kan ngoceh. Tapi dihajarnya tuh dengan jahat, walaupun pakai senyum. Karena waktu set gue, mereka juga ngehekel, tapi ngehekelnya tuh bukan ngehekel jahat, ngehekel pengen terlibat, dan gue libatkan, dan jadinya lucu. Sama si headliner ini, gue lupa namanya siapa, dia bilang, oh shut the fuck up, gak usah banyak ngomong lu. Dan orangnya agak kaget digituin. Dan beat terakhirnya gak kena. Sampai dia ngomong, really? Kata gitu. Really guys? Terus dia
akhirnya callback ke, bahkan bukan beat, ini bercandaannya dia, emang cukup pemain. Jadi dia ada satu momen dia lagi nge-riff terus dia tambahin sesuatu gitu, kayak adegan lagi ya gitulah gitu, dan kena. Tiba-tiba karena beat terakhirnya nggak kena, dia keluarin itu dan kena, abis itu dia tinggal. Jadi bahkan bukan beat. Tapi yang lain-lainnya pada lucu semua. Menurut gue mungkin terlucu kedua kayaknya. Gue mencoba untuk bener dan gue happy banget. Dan Thank you very much. Gimana progresnya? setelah itu pas keluar ada penonton bilang, yo, you're hilarious, hilarious, kata mereka. Ini anak muda nih, dua ini. Happy sekali karena mereka membuktikan bahwa ternyata beat gue kena. Dan pada akhirnya ternyata kesimpulan gue adalah joke gue pakai set yang sama waktu gue di Eastville. Di Eastville kan comedy club ya, penontonnya banyak yang tua, banyak turis, kena. Gue bawa set yang sama, kena juga. Jadi kesimpulannya adalah joke solid mah joke solid aja gitu. Habis itu ada rombongan, ada yang keluar bilang, yo, you're very funny, I like your show. Terus gitu ada, I like your set. Terus ada satu, Indonesian kata dia, I'm Malaysian. Oh, terus kita ngobrol-ngobrol, I didn't know there's an Indonesian comic. Well, right now I'm the only one, but hopefully there are more coming gitu. Terus kita lagi ngobrol, ya dia bilang, I have to follow it. Terus gue suruh follow dia standupindo.nyc. Sampai ada satu momen pas setelah gue pamit sama Kevin, DC segala macam, gue pamit, terus gue cabut. Pas gue cabut, terus penonton tuh ada yang di luar ngerokok. Terus pas gue cabut dia bilang, goodbye Kevin Hart, gitu. Yang berarti dia inget joke gue, kan gue bilang I'm the Indonesian Kevin Hart. Oh, gue happy banget lah. Sebenarnya hampir happy lagi karena ada Jim Jeffries. Ada Jim Jeffries. Tahu Jim Jeffries kan? Dari Australia. Jadi gue sebenarnya udah dikasih tahu sama DC, katanya ada teman kami komik yang ngebuka untuk Jim Jeffries, diajak ke The Stand. Gak tahu tuh jadi atau enggak. Pas DC lagi manggung, kan gue duduk di belakang, Jim Jeffries nongol. Ngeliat, dia kayaknya lebih ke emang pengen diajak nongkrong ke The Stand. Jadi The Stand itu sebenarnya atasnya tuh restoran, lalu di lantai dasar, di lantai yang sama dengan restoran itu di belakang ada ruangan sekitar 50-60 penonton. Terus kalau turun ke bawah ada ruangan 110 penonton. Jadi dia kayaknya emang diajak makan di situ. Terus tapi dia ngintip, mau lihat gak comedy clubnya kayak apa? Mau lihat dong, terus dia nonton, terus dia ngeliat pas DC. Terus gue berpikir, nih kalau dia bertahan, karena abis DC kalau dia bertahan sampai gue mungkin akan meninggalkan kesan untuk dia. Bukan cuma karena gue yakin gue akan pecah, tapi karena orang Australia tahu banget orang Indonesia. Dan Jim Jeffries pernah ke Indonesia, jadi gue berharap ada kliknya. Sayangnya pas gue manggung dia gak nonton, dia balik lagi ke atas. Pas gue pamit itu dia lagi ngobrol sama teman-temannya semeja berenam. So close but so far. Tapi gue happy sekali. Gue bangga sekali dengan apa yang gue capai malam itu. Putaran kedua karir gue nih oke banget. Selain dapat prime time di Eastville, bisa satu panggung sama Jenin Garofalo, terus bisa pecahin The Stand dengan crowd yang benar-benar New York. Gak ada orang Indonesia tuh, orang New York semua. Happy banget gue. Lalu hari Jumat, dengan semua drama mencret itu gue memutuskan untuk istirahat aja, gak ngapa-ngapain. Hari Sabtu gue sama keluarga keluar bentar ke garden shop karena mau beli alat untuk gardening. Hari Minggu gue keluar sama anak-anak. Oh, ada sedikit drama. Pas gue mau keluar, kan gue diajak, ayo kita keluar, kita ke garden shop. Gue tau mau belanja dong, jadi gue bawa dompet. Pas gue cari, dompet gue hilang. Gue cari semua kantong, hoodie, jaket, segala macam, tas semuanya. Gue cari tempat tidur gue ubrak-ubrak, gak ada. Gue cari semua ruangan, gak ada, bingung gue. Gue emang pelupa, tapi gue di New York belum pernah kehilangan dompet. Terus gue sampai mikir, anjing, di mana gue taruh dompet gue ya? Sampai akhirnya ngeklik gue. Lu ingat gak tadi gue bikin video? Gue lagi duduk di sebuah kafe. Di situ
Gue bikin penjelasannya nih, tonton aja. Gue baru aja habis panik bukan main karena kehilangan dompet. Bangsat. Tadi nih sekitar mungkin 20 menitan yang lalu, Gamila ngajakin kami semua ke Garden World, itu toko gardening yang nggak jauh dari rumah yang ada di episode sebelumnya. Karena mau beli beberapa kebutuhan gardening lah. Tapi ngajak Dipo sama Syira karena Dipo kan seneng gardening. Pas mau berangkat, gue ngambil handphone, kacamata, AirPod, terus mau ngambil dompet, tapi dompet gue nggak ketemu. Di tempat biasanya nggak ada. Gue cek di kantong-kantong jaket nggak ada, kantong hoodie nggak ada. Terus gue taruh di mana? Terus gue mikir, gue terakhir keluar ngapain ya pakai dompet ya? Terus gue pikir, oh kemarinnya hari Jumatnya kan gue cuman keluar beli nasi goreng terus beli ice latte. Jadi terakhir kali gue ngeluarin dompet kayaknya di ice latte. Terus gue pikir kayaknya ketinggalan di counter. Terus gue jalan ke Cafe Auburndale. Nyampe sana terus gue nanya, excuse me, did you by any chance found a brown wallet yesterday? Orangnya bilang yes. Terus gue bilang oh my god. Terus dia nanya what's the name on the wallet? Terus gue bilang Panji Pragiwaksono. Terus dia ngeluarin, pas dia ngeluarin dari bawah tuh dompet gue tuh bener tuh. Dia ngeluarin, dia ngeliat ada KTP Panji Pragiwaksono, bener sebalikin. Terus gue bilang aduh makasih banyak ya. So yeah, have a great day katanya. Terus gue bilang you too. Aduh ini minggu aneh banget dah. Tahu nggak yang paling nyebelin lagi? Gue sebenarnya udah lama beli AirTag sebenarnya. Udah ada tuh, ada di dekat laptop gue tempat gue kerja. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena goblok aja nggak gue pakai gitu. Ntar balik dari Garden World, gue masukin AirTag gue di dompet dah. Anjing. Ada aja lunji hidup lunji. Udah hari Minggu gue keluar sama anak-anak gue berdua ke City untuk beli tas dan celana hangat untuk winter. Celana yang dalamnya ada bulu-bulunya gitu. Biar anak-anak ketika berangkat sekolah lebih hangat lagi. Gamila gak enak badan. Karena apa gue ketularan Gamila ya. Tapi intinya Gamila gak enak badan, Gamila gak bisa keluar. Akhirnya gue keluar sama anak-anak, terus kami ke City, terus sempat makan bagels karena Dipo pengen makan bagel. Syira yang pengen makan bagel bahkan. Terus kami makan bagel di situ, enak bagelnya. Saya suka bagel sekarang. Terus udah kami belanja. Habis belanja kami pulang. Sampai rumah udah nggak ada apa-apa lagi. Seingat gue, ya itulah. Gokil ya. Minggu ini ada nangis, ada sedih, ada paniknya 2 kali, ada mencret. Kocak. Ditutup dengan ya quality time bersama keluarga. Itu aja dari gue. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Sekali lagi ngebahas apa yang terjadi dalam 1 minggu dalam karir gue di New York City. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gue stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gue. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lo udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Gue tiba-tiba ingat ada sebuah postingan yang viral terkait bagels. Jadi ada orang, dia orang LA, orang Los Angeles. Terus dia bilang gini di videonya, dia bilang pesen bagel di New York ribet banget dah. Gue tadi ke tempat bagel, terus bilang boleh nggak gue pesen bagelnya di scoop. Yang berarti kan bagel kan bulat gitu kan, kayak donat gitu. Terus kan bisa dipotong 2, terus dikasih cream cheese, dikasih salmon gitu biasanya. Nah kalau di scoop berarti rotinya itu isinya tuh ditarik gitu. Terus
ketika dia bilang boleh nggak bagel gue minta di scoop, terus gue minta ini. Terus dia bilang kalau di LA biasanya gue bilang kayak gitu langsung, oh ya oke, maunya bagel apa yang di scoop segala macam. Barusan gue masuk ke toko bagel di New York, ketika gue bilang tolong bagel gue di scoop, orang bagelnya bilang keluar Anda dari sini gitu. Diusir. Katanya gitu Pak Karir. Terus dia bingung, kenapa sih kok ribet banget, padahal gue cuma pengen makan bagel di scoop doang. Terus dia postingannya diserang sama orang New York. Terus gitu dia bilang, emang kenapa kalau bagelnya di scoop lebih Overcomplicated combo. iya, lebih sedikit, kalorinya lebih dikit dan bisa lebih banyak topping, terus ditambah ketawain lagi sama orang New York. Intinya ya, ternyata di New York itu juga ada masalah-masalah kayak bubur diaduk, bubur nggak diaduk, atau kayak mungkin lebih parah, mungkin itu kayak orang Padang bingung ngelihat ada tamunya minta kecap manis dong gitu kali ya. Makan nasi Padang pakai kecap manis. Jadi kan di setiap kota, setiap negara tuh ada aja kayak gitu-gitu. Cuman kalau di New York ya itu orang New York tuh sangat spesifik sama pizzanya kayak di beat gua, tapi juga sangat spesifik sama bagelnya mereka. What do you think, Bro? I think it's weird because it's like you never hear about kids asking their moms to remove the white parts of the bread, right? It's true. It is true. That's basically what he What he was asking. yeah.